Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadailah penghapus pahala sedekah. Di antara amal kebaikan yang banyak dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan adalah memberi sedekah. Tidak diragukan lagi bahwa bersedekah di bulan yang mulia ini memiliki nilai lebih tersendiri. Namun perlu diwaspadai, jangan sampai pahala sedekah yang melimpah menjadi terhapus sia-sia. Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Al-Baqarah ayat 264. Allah menjelaskan ada 3 perbuatan yang dapat menghapus pahala sedekah. Yang pertama, menyebut-nyebut pemberian sedekah. Al-man maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah dan menunjukkan kelebihan dirinya dibandingkan orang yang diberi sedekah tersebut. Seperti misalnya si A memberi sedekah kepada si B. Dia menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Seperti ini termasuk perbuatan alman yang tercela. Perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah, baik itu sedekah terhadap teman, tetangga, kerabat, maupun istri dan anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan serta baginya azab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Sabda beliau, "Al-musbil, lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Dan pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menyakiti orang yang diberi sedekah. Al-aza, secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agamanya, kehormatannya, badannya, maupun hartanya. Adapun al-aza yang menghapus pahala sedekah yaitu bersikap sombong. Bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitkannya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Yang ketiga, perbuatan riya.
yaitu perbuatan orang atau seseorang hamba yang menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapat pujian. Jika seseorang ria dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Bahkan perbuatan ria tidak hanya dapat menghapus sedekah saja. Ria dapat juga terjadi pada setiap amal dan menghapus pahala amal tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah menerangkan bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan karena menyebut-nyebut sedekah dan juga dengan tindakan menyakiti orang yang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti itu menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Kemudian Allah berfirman, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Maksudnya, jangan kalian membatalkan pahala sedekah dengan menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Sebagaimana tidak bernilainya sedekah orang yang ria karena manusia. Orang yang ria adalah yang menampakkan di hadapan orang lain bahwa dia ikhlas dalam beramal, padahal maksud sebenarnya adalah agar dia dipuji oleh orang lain atau agar terkenal dengan sifat-sifat terpuji sehingga banyak orang yang mengaguminya, atau beramal agar disebut sebagai orang dermawan atau maksud-maksud duniawi lainnya. Pelaku ria tidak memiliki perhatian untuk taat kepada Allah, mencari ridhonya dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu, Allah berfirman, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Waspadailah saudaraku, ketiga perbuatan tersebut dapat merusak pahala sedekah yang kita lakukan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 mengandung beberapa faedah. Yang pertama, amal keburukan akan menghapus amal kebaikan. Yang kedua, dalam ayat tersebut terkandung perintah untuk tetap menjaga amalan-amalan yang sir atau yang tersembunyi agar tidak diketahui orang lain. Yang ketiga, menyebut pemberian sedekah menyakiti orang yang diberi sedekah, dan perbuatan ria dapat menghapus pahala sedekah. Yang keempat, terhapusnya pahala sedekah karena perbuatan menyebut-nyebut pemberian sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah, sama seperti hapusnya pahala sedekah karena ria. Yang kelima, ketiga sifat tersebut termasuk tanda kekufuran.
Itu apa saja? Menyebut-nyebut sedekah, ya. Kemudian menyakiti orang yang diberi sedekah. Kemudian perbuatan riya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Wallahu alam. Nabiya Muhammad.